Tapi kalau kita baru masuk, orang-orang udah berebutan bayar. Halo, ya. Saya kalau di Plaza Indonesia kalau makan, anak-anak saya tuh suka di tempat yang terbuka. Saya suka tanya, kenapa sih di kesempatan untuk dibayar lebih besar? Saya nggak suka yang VIP, Pak. Udah agak pengap gitu ya. Kalau di tengah-tengah gitu. Jemaat dari berbagai macam gereja tuh Pak Yohan. Langsung. Shalom Pak Pendeta. Pak Shalom. Anak saya langsung. Aduh aman nih, aman. Dia bilang nggak boleh begitu juga kali Kak. Enggak. Aku nggak bernubuat tapi pasti aman nih. Aman nih. Ada aja 2-3 grup itu berantem saudara. Ya berantem. Enggak, saya yang bayar, saya Pak Pendeta, saya berebutan. Terus mereka bilang, ada yang datang, Pak, aduh saya mau bayar, Pak udah dibayar itu. Terus satu lagi, iya Pak udah dibayar. Saya bilang, saya nggak pusing siapa yang bayar. Yang penting dibayarin lah. Gitu. Betul nggak? Betul nggak? Iya dong. Saya ke Singapura, baru duduk di airport, ada orang, Pak, Shalom Pak Yon. Terus, Shalom. Terus mau kemana Pak? Singapura. Oh sama dengan saya. Naik apa Pak? Singapore Airlines. Oh sama dengan saya. Terus dia bilang, boardingnya Pak boleh lihat? Oh boleh. Saya liatin terus dia mau bikin apa dengan boarding. Terus waktu dia bilang, Pak saya mau ganti dengan bisnis. Oh silakan. Harus. Itu keharusan saudara ya kan? Harus. Dan dia tukar loh. Dia bilang, Pak masih ingat nggak 20 tahun yang lalu? What? Apa? Bapak pernah doakan saya. Oh ya? Terus saya bilang, yang mana itu? Yang saya lupa. Terus dia rinci ngomong. Terus dan saya sekarang mau memberkati Bapak. Langsung saya ingat loh. Oh iya benar. Pak Yohan masih ingat. Kok tadi Bapak lupa? Saya nggak tahu. Tadi awalnya saya nggak tahu. Begitu precisely baru saya ingat. Pak selain ini saya mau memberkati Bapak boleh? Oh harus. Pak kalau rupiah saya transfer, tapi kalau Singapura saya kasih sekarang. Oh saya bilang dua-duanya juga boleh. Saya terima kok, dua-dua saya terima. Layaknya money changer saya terima. Dia bilang, aduh Bapak ngomong-ngomong mau kemana? Ibu saya sakit. Waduh, betul dong Pak ya kata Tuhan. Iya betul, Tuhan gak pernah salah. Pak saya berkati Bapak, amin. Pak nanti saya minta nomor rekening, nanti rupiahnya. Oh dua-duanya silahkan. Tadi saya mau ngomong rekening dolar Amerika mau lihat. Dan ibu saya di rumah sakit, terus saya bilang, Ma, saya ketemu malaikat Tuhan. Di mana? Di airport. Terus mama saya bilang, memang kalau jadi hamba Tuhan harus disukai. Halo, yang positif loh ya. Betul ya, yang positif. Jangan mentang-mentang saya udah nikah, semua suka sama saya. Akhirnya semua ya. Ini kedua, ketiga, keempat, kelima. No. Sampai hari ini 32 tahun ya. Halo, ya, ini fans saya terberat, ibu ini, saya khotbah 4 kali hari ini ikut, selalu di depan, liatin saya terus senyum. Saya nih kalau yang kedua, ketiga suka bilang, Bu, Ma, kamu pergi deh, kayak nanti nih di Plaza Indonesia, kamu jalan-jalan. Saya bebaskan udah yang ketiga. Dia nggak mau, gue mau tetap liatin lo. Aduh keren. Cuma ada beban. Bener nggak? Saya stres juga Pak Yohan liatin dia. Karena kalau dia nggak ketawa, saya bilang, aduh salah kali khotbah gue. Lagi kalau dia liatin saya, nggak bisa bohong. Kalau di depan istri, dia nonton, nggak bisa bohong. Betul nggak? Halo, nggak bisa bohong. Saya pernah khotbah 9 kali, 9-9-nya dia ikut. I'm telling you the truth. Oh yang kelima, saya bilang, mau udahlah gue stres lihat lo. Dia bilang, selama lo jadi panutan gue, lo fans, gue fans lo terberat. Jadi ada beban juga. Jadi kalau saya salaman sama orang kelamaan dia suka lihat. Lagi biasalah, kalau kaum wanita kan biasa. Saya juga nggak jelek-jelek amat, betul nggak? Saya juga nggak tua-tua amat.
Kalau soal duit adalah dikit-dikit. Mobil ya dikit-dikit ada, ya kan? Popularitas adalah sedikit. Jadi kadang-kadang orang kalau ketemu saya, halo Pak Yon, it's amazing. Kita kalau nggak kuat-kuat, oh yes. Tapi sampai hari ini ya puji Tuhan, aman ya Mak? Aman. Baik-baiklah sama Tuhan, ya. Nanti something happen, aduh sedikit aja kita punya nafas ditarik. Jantung kita ditutup aja, dengan satu kelingking, udah nggak bisa napas. Tapi kalau sampai hari ini, saya belum pernah ke rumah sakit. Artinya digotong. Kadang-kadang udah pikir orang bilang, ayo ke rumah sakit Pak Pendeta. Mama saya datang, ayo ke rumah sakit. Tuhan, tapi kan juga harus tindakan. Saya bilang, Ma, aku doa dulu deh. Ntar malam sama Tuhan. Besok pagi jam 5 pagi, setengah 6 bawa saya ke rumah sakit kalau saya masih sakit. Wah, jam 12 malam. Engkau kekuatan dan perisaiku. Halo? Jangan nyanyi cuman ya. Engkau kekuatan dan perisai. Malaikat bilang terus saja penyakit ada di situ. Ya, dengan kekuatan pun. Yesus, kau berarti, kalau perlu naik lagi. Bagiku, Yesus. Wah, sampai nangis jam 3:30. Saya ketiduran. Kaki saya naikin ke tembok. Nah, saya nggak bisa jalan. Saya ke kamar mandi ngesot kan. Begitu 3:30 saya ketiduran. Tiba-tiba jam 4 saya bangun. Saya lihat di sebelah kanan saya udah nggak ada istri saya. Saya pikir sudah terjadi pengangkatan. Miris rasanya kan, istri diangkat, pendeta nggak diangkat ya. Saya kaget loh. Aduh Tuhan Yesus. Oh, aduh madu ya. Aduh gue udah khotbah nyanyi bikin malu kan. Kemana bini gue? Saya panggil, Ma. Yang aneh, saya turun dari tempat tidur, saya jalan. Begitu saya pikir, loh, saya kan nggak bisa jalan. Saya rekonstruksi ulang. Kembali lagi saya ke tempat tidur. Saya cubit-cubit kanan, ya di atas ini. Terus, loh, kok saya bisa bangun? Padahal sebelumnya nggak bisa bangun. Saya harus jatuhkan badan saya ke bawah, baru saya merangkak. Ini nggak kuat. Loh, kok saya bisa bangun? Loh, cuman masalahnya kemana nih? Buat apa sembuh tapi nggak diangkat? Betul nggak Pak? Betul nggak? Jadi saya, loh Tuhan Yesus. Begitu saya buka kamar, istri saya lagi masak air, sambil nangis. Dia pikir dia akan menikah dengan seorang pendeta yang lumpuh. Dan tidak lama lagi mungkin dijemput Tuhan. Mungkin dia punya rencana kawin lagi, saya nggak tahu. Begitu saya lihat dia, oh, she still loves me. She still loves me. Saya panggil, Ma. Dia kaget. Jangan berdiri di sana. Apa masuk tempat tidur? Jangan. Apa jangan? Oh, betapa dalamnya kasih setiamu. Betul nggak? Saya nyanyi lagu ini. Sempurnalah kehidupanku. Ini kebiasaan lama dulu di bar. Sejak kau hadir dalam hatiku, kau sempurnakanku. Sampai dia, saya langsung ke kamar mandi setengah lari. Itu dulu sistemnya bak, belum ada bathroom, nggak ada dulu, susah, miskin, nggak punya apa-apa. Saya masuk ke bak. Saya masuk itu ke air yang penuh. Saya keluar lagi. Saya masuk. Nah, saya seperti dengar Roh Kudus, jangan kelamaan. Bisa balik tuh penyakit gitu. Saya bilang sama Tuhan, from now, I will serve you for the rest of my life. Saya bilang sekarang now I know. Siapa Tuhanku yang hebat. Yuk beri tepuk tangan buat Tuhan.